kita singkatnya ada J-nya, PJBL. Karena kalau PBL itu biasanya untuk problem based learning. Ya, jadi ada bedanya di situ. Oke, berikutnya Mbak Alia. Nah, untuk project based learning, Ibu Bapak semua, ini ada produk, ya, ada ada project yang kita berikan ke mahasiswa, nanti ada hasilnya. Hasil akhir itu tidak hanya berupa produk fisik, bisa saja wiki. Kami punya tugas yang ada wiki. Wiki itu berarti konstruksi pengetahuan mahasiswa itu terus direfleksikan menjadi satu wiki besar gitu di akhir perkuliahan. Kemudian ada produk kerja, mungkin ada karya seni, ada poster dan seterusnya. Dan project based learning salah satu hal yang menjadi ciri dari project based learning itu adalah inquiry based atau model pembelajaran berbasis penyelidikan, karena mereka akan menggali hal-hal yang relevan dengan proyek yang sedang dilakukan. Dan di sini juga berkaitan dengan tiga prinsip pembelajaran, ada konstruktivisme, yaitu kemudian juga pembelajaran yang kaitannya dengan mencapai satu interaksi sosial untuk berbagi pengetahuan dan pemahaman. Berikutnya Mbak Alia, dalam project based learning, Ibu Bapak semua, kita tentu melihat di dalam konteks yang sebenarnya, ya, atau real world problemnya, apa sih yang terjadi? Misalkan yang sedang happening sekarang ini, misalkan kasus kok bisa ya suami itu meminta seseorang menembak istrinya, katakanlah. Ini misalkan dari kajian psikologi, misalkan disiplin atau prodi psikologi. Kok bisa ya seperti itu ya? Mungkin ini bisa menjadi pemicu. Kemudian nanti diambil bagian kajian. Kalau yang tadi itu lebih ke kasus ya, supaya bisa membedakan. Kalau yang tadi itu lebih ke kasus. Kalau proyek misalkan sekarang ini kan mahasiswa kita masyarakat itu akan dialihkan dari pemanfaatkan energi yang gas ya tabung itu ke arah katakanlah ke listrik induktif ya, yang kompor listrik induktif ke arah sana. Mungkin mahasiswa diminta untuk membuat ide-ide bagaimana caranya mentransformasi kebiasaan masyarakat itu bisa melakukan pemanfaatan energi yang lebih baik gitu, yang akan kita tuju. Nah, ini kita bisa pilih ya. Kemudian nanti ada project goal-nya, kemudian nanti mahasiswa akan melakukan diskusi-diskusi kelompok untuk menghasilkan proyek yang akan dihasilkan. Berikutnya, ini sebetulnya kalau yang menyampaikan Bu Yani ini akan lebih menarik karena Bu Yani punya kasus-kasus, karena beliau adalah tim ahlinya untuk IKN ya, untuk ibu kota baru gitu, bisa menyampaikannya dengan lebih baik dari saya. Ibu Bapak semua, kalau kita bicara mengenai project based learning, tidak harus proyeknya itu besar gitu, membutuhkan waktu yang lama. Kami punya pengalaman di mata kuliah transformasi digital. Mata kuliah transformasi digital ini mata kuliah dasar bagi beberapa program studi, karena yang ikut itu dari farmasi, dari kedokteran, dari pertanian. Nah, proyek yang kami tawarkan kepada mahasiswa adalah isu-isu bagaimana melakukan transformasi di bidang tertentu, misalkan di bidang pertanian dengan adanya isu smart farming, misalkan di bidang sosial dengan adanya isu banyaknya hoax beredar, di isu peternakan ya, dengan peternakan yang berbasis IoT dan seterusnya. Itu kita bisa lakukan, dan mahasiswa mengeluarkan ide-ide itu ya project gitu ya. Kemudian berikutnya Mbak Alia. Mbak Alia, ini kalau sudah saya ada ciri-ciri salah sebut, ini sudah menganggap mahasiswa itu sebagai anak saya, karena saya punya anak 3, cerita saja Ibu Bapak semua. Kalau mau memanggil salah satu, itu saya sebut semua, karena salah terus baru benar gitu ya.
Ya, ini gojek saja ya, ojek saja di siang hari. Oke, project based learning tentu ada keunggulan dan tantangannya. Ini membutuhkan waktu yang relatif banyak sehingga Ibu Bapak perlu mengelola waktu tersebut sehingga ketika selesai pembelajaran kita itu proyek yang diinginkan itu bisa selesai juga. Ya. Kemudian tentu beban-beban mahasiswa juga perlu kita pertimbangkan. Apa yang kita berikan ke mahasiswa itu kita proporsinya kita sesuaikan dengan alokasi waktu SKS yang memang harus mahasiswa kerjakan di SKS kita. 2 SKS, 3 SKS itu kita perlu pertimbangkan. Berikutnya Mbak Alia. Sekarang kita lihat beberapa yang perlu kita siapkan. Ya, biasanya di project based learning itu akan melibatkan solusi dari satu masalah. Di dalamnya ada pengelolaan waktu, pengelolaan sumber daya, juga kita perlu melibatkan secara aktif inisiatif mahasiswa. Tadi sharing dari beberapa apa yang sudah menyampaikan dengan menggali ya, apa yang nanti ide-ide mahasiswa itu sangat sangat baik juga ya mengidentifikasi isu-isu yang berkembang dan seterusnya. Kemudian nanti akan menghasilkan produk akhir. Produk akhir itu tidak hanya fisik yang besar, tapi bisa saja karya ilmiah, bisa laporan, bisa rencana desain, bisa pertunjukan dan lain sebagainya. Dan juga perlu kita siapkan bahwa proyek baik proyek maupun kasus itu bukan yang kita selesaikan satu pertemuan, dua pertemuan seperti itu, tetapi kita bisa rangkai. Ya, bisa diselesaikan dalam beberapa pertemuan atau dalam satu semester itu. Dan dosen tentu sebagai fasilitator. Mungkin terus lanjut Mbak Alia, Mbak Alia. Ya, ada beberapa elemen project based learning ini diadaptasi dari settings the standard of for project based learning. Ibu bapak semua, kita perlu menentukan learning goals-nya apa. Ya, learning goals-nya itu mencakup key knowledge-nya. Jadi apa yang dari sisi kognitif yang akan kita ajarkan kepada mahasiswa, yang akan dipelajari mahasiswa, dari kemudian kriteria-kriteria suksesnya seperti apa. Kemudian baru kita kita rangkai atau kita desain beberapa yang ada, yaitu dari kaitannya dengan memberikan peran aktif mahasiswa, mahasiswa punya ruang untuk menyampaikan ide-idenya, mahasiswa juga bisa merefleksikan, mahasiswa juga secara kritis juga bisa menyampaikan pendapatnya dan juga menghasilkan produk-produk yang tadi bisa disampaikan ke masyarakat, bisa berkontribusi seperti itu. Dan ini tentu dimulai dengan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada mahasiswa. Kemudian berikutnya Mbak Alia. Oke, sekarang kita akan masuk ke merancang rubrik. Tapi untuk bisa masuk ke sana, ini bagian terakhir dari modul 1 ini, yaitu merancang awal rubrik. Untuk bisa masuk ke sana, saya ingin Bu Lela, salam kangen. Oke, Bu Lela, mohon di-unmute admin untuk Bu Lela. Bu Lela ada pengalaman enggak ini untuk, dan tentu pasti ada pengalamannya untuk project based learning ataupun case method gitu ya. Mohon bisa disampaikan Bu Lela. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen Bu Suni. Iya, salam kangen. Saya Lela dari Universitas Sukabumi. Dulu pernah dosen magang di UGM ya Bu. Pengalaman saya sebenarnya ada juga yang ingin ditanyakan terkait dengan pengalaman terkait dengan implementasi case based learning yang sudah saya laksanakan di kegiatan perkuliahan. Memang waktu itu saya mengampu mata kuliah, salah satunya mata kuliah kimia organik bahan alam. Nah kemarin kebetulan di Sukabumi itu kasus demam berdarah dengue-nya itu menaik di awal tahun 2022. Bahkan IR rate-nya sampai tertinggi dan termasuk endemik. Nah sehingga saya kemarin membuat suatu pembelajaran di kimia organik bahan alam itu bahwa kasus DBD di Sukabumi itu meningkat. Nah, bagaimana cara kita sebagai nanti mahasiswa itu ada peranan-peranannya
apakah sebagai mahasiswa itu sendiri, misalnya akademisi, kemudian sebagai masyarakat harus seperti apa, kemudian sebagai peneliti. Nah, itu jadi kasusnya adalah terkait dengan DBD yang memang kebetulan kasus nyata di sekitar. Kemudian kita berusaha ambil bagian peranan kita bagaimana nanti sebagai masyarakat. Jadi mahasiswa nanti ada dibagi kelompok, kemudian masing-masing di kelompok itu ada mempunyai peranan-peranan masing-masing. Jadi kalau sebagai mahasiswa untuk menanggulangi atau preventif untuk DBD agar kasus DBD Sukabumi itu menurun seperti apa. Kemudian ketika seorang akademisi, misalnya mahasiswa jadi akademisi atau peneliti, bagaimana dan seterusnya. Itu salah satu contoh ataupun juga yang implementasi CBL yang pernah saya lakukan baru-baru ini, Bu. Kemudian juga ada di beberapa mata kuliah yang lain, yaitu biokimia. Nah, namun ternyata Bu Suning terkait dengan implementasinya, memang ada yang mahasiswa yang di luar ekspektasi saya gitu, sangat sangat interaktif, sangat sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tetapi di kelas tertentu, misalnya di mata kuliah tertentu, ada yang memang belum tercapai ya. Maksudnya apakah memang ada suatu syarat ataupun juga bagaimana sih sebetulnya cara kita untuk bisa agar apa yang kita inginkan, maksudnya ingin capai di CB di case based learning itu bisa tercapai. Karena pada saat saya prakteknya itu ada yang memang betul-betul yang sesuai dengan, padahal saya sudah membuat modul arahan gitu ya, petunjuk-petunjuknya dan seterusnya di awal sebelum melakukan mahasiswa itu mengatasi kasus tersebut. Tetapi ternyata pada pelaksanaannya, pada saat presentasi ada yang di kelas tertentu itu memang maksimal, kemudian baik, tapi ada yang kok misalnya nggak di luar nggak masuk ke capaian gitu, ke target yang dicapai. Nah, apakah apa yang harus kita lakukan sebagai dosen untuk bisa bahwa tercapai apa yang kita inginkan. Kemudian untuk proyek yang base itu terkait dengan saya mengampu mata kuliah kimia minyak atsiri. Nah, itu di akhir perkuliahan saya meminta mahasiswa membuat produk dari minyak atsiri yang khas dari Sukabumi. Seperti itu sih Bu Suning terkait dengan pengalaman case based learning dan juga project based learning yang sudah saya terapkan. Tapi itu ada satu pertanyaan itu yang membuat saya tanda tanya gitu, apa yang harus kita lakukan untuk bisa agar bisa maksimal dalam CBL, padahal itunya sudah sama gitu. Terima kasih Bu Lela, biasanya saya panggil Dek Lela ya. Ini dulu dosen magang di Universitas Gadjah Mada dan sangat aktif sekali, sehingga mudah untuk kenal atau hafal nama beliau. Bu Lela, pertanyaan yang tadi untuk berkaitan dengan bagaimana supaya anak-anak semua kelompok di dalam penyelesaian kasus atau proyek ini bisa memenuhi harapan atau capaian yang ada ya. Kami juga pernah punya pengalaman seperti itu, bahwa hasilnya kok masih ada yang kurang ya. Berarti monitoring kita yang kurang ya. Berarti kita perlu sediakan ruang untuk monitoring atau melihat progres. Yang kami lakukan dulu tidak hasilnya itu kurang itu karena mahasiswa itu hanya submit di terakhir. Submitnya di ujung terakhir. Kalau submit di ujung terakhir ya nggak ada ruang perbaikan yang mereka punya. Sehingga yang kami lakukan, biasanya yang kami lakukan di pertemuan kedua itu kita sudah diskusi mengenai tugas akhir atau proyeknya atau kasusnya. Kemudian nanti di setengah semester itu kita kuatkan untuk kaitannya dengan kognitifnya, konsep-konsep, prinsip-prinsip untuk berdiskusi seperti itu. Mulai setelah UTS, kita pikirkan hasil analisis dan proyek tadi. Ya. Setelah UTS itu nanti akan ada presentasi awal dari mahasiswa. Hasilnya seperti apa? Nah, ketika presentasi awal itu tentu kita melihat celah-celah untuk ruang perbaikannya. Kita berikan masukan kalau misalkan seperti ini bagaimana. Jadi kita arahkan. Kemudian setelah itu kita nanti beri diskusi materi lagi. Nanti ada satu lagi
presentasi progres atas perbaikan yang sudah dilakukan mahasiswa, ya perbaikannya, itu akan sudah kelihatan sekali bedanya. Dari yang pertama ke kedua itu sudah beda sekali. Nah, kemudian setelah itu kita beri masukan, dan baru nanti di submit terakhir hasilnya pasti akan beda. Ya, semua sudah semua sudah menurut pengalaman itu ya sudah semua bisa mencapai apa yang kita inginkan karena kita sudah memonitor di situ. Jadi itu tipsnya Bu Lela berdasarkan pengalaman kami. Dan Ibu Bapak semua ini di Zoom itu ada 650-an dan di YouTube itu ada banyak juga Ibu Bapak semua. Jadi dalam kesempatan ini saya menyapa teman-teman yang ada di YouTube ya. Saya senang sekali Ibu Bapak semua bisa bergabung di kegiatan ini dan mohon maaf kalau saya tidak bisa melihat chat di YouTube dan pasti Ibu Bapak semua juga mengikuti apa yang kita sampaikan secara streaming ke YouTube ini. Ibu Bapak semua, berikutnya kita masuk ke bahasan mengenai bagaimana merancang rubrik. Saya lihat tadi di chat itu ada pertanyaan berkaitan dengan sebentar sambil saya cek. Ada pertanyaan kaitannya dengan ini dari UMSU ya. Saya ambil acak karena nanti mewakili dari Ibu Bapak semua. Dari segi waktu, project based learning ini lebih lama dibanding case based learning. Betul sekali ya. Menurut pengalaman project based learning ini waktunya akan membutuhkan lebih lama dari case based learning sehingga perlu kita antisipasi juga ya. Terima kasih, ini saya senang sekali karena di chat itu saling bantu, di YouTube itu juga saling bantu untuk menjawab. Ini luar biasa menunjukkan kolaborasinya sudah jalan ya. Kemudian yang berikutnya ada satu pertanyaan yang saya ambil juga, yaitu yang menanyakan sebentar PBL ya. Saya ya, ini saya ambil salah satu ya Ibu Bapak semua, Bu Ani Yuningsih ya. Untuk PBL, mata kuliah bidang ilmu sosial tentunya berbeda dengan ilmu eksak. Betul sekali Ibu. Saya mengampu mata kuliah komunikasi internasional. PBL-nya adalah menganalisis konflik antar negara terkait isu-isu aktual. Lalu mahasiswa dalam kelompok melalui tahapan analisis dan diskusi itu harus mampu membuat model tahapan untuk manajemen konflik dan manajemen isu yang dapat menjadi rekomendasi untuk institusi dan lembaga terkait. Wah, ini ide menarik sekali Bu Ani ya, dan seperti itulah yang yang perlu kita lakukan ya. Saya yakin Ibu Bapak semua itu sudah berkeliaran ide dan sudah mengimplementasikan ide-ide tersebut ya. Terima kasih Bu Eni, sharingnya ini menarik sekali. Kemudian dari Bu Den Rahmawati, mohon maaf kalau tidak semua ya saya ambil acak. Selamat siang Bu Suning ya, Bu Din dari Universitas Telkom. Saya mengajar mata kuliah mikrokomputer. Selama ini mata kuliah hanya menggunakan PBL, namun model PBL ini terasa agak sulit saat pandemi karena perkuliahan dilaksanakan hibrid. Masalahnya ketika mahasiswa akan membuat hardware, cukup sulit bagaimana mengerjakannya. Akhirnya saat ini kadang mahasiswa yang berbeda lokasi akan membuat masing-masing namun sharing mengenai masalah maupun solusinya. Menurut Ibu bagaimana ini bisa diterapkan dengan baik di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, terima kasih. Ini juga sharing Budin. Kebetulan bidang saya hampir sama. Ini dulu saya utak-utik IC Budin. Jadi saya dulu pakai ORCAD, pakai FPGA untuk membuat IC hampir sama ini. Betul sekali, karena tantangan terbesar di saat pandemi itu ketika kita keterampilan atau praktek-praktek di perangkatnya membutuhkan perangkat tertentu, dan yang sudah dilakukan Budin ini sudah sangat baik ya dengan mengelompokkan teman-teman atau mahasiswa yang ada di satu area di dalam pengerjaannya, dan tentu juga kita bisa melihat potensi-potensi tools yang bisa dipakai sharing, karena beberapa kan bisa kita lakukan dengan cara sharing, misalkan kalau sekarang ini untuk yang model Google Colab ya, untuk yang software gitu kan kita bisa lakukan kan dengan beberapa itu bisa kita pakai ya untuk model-model sharing yang ada. Kemudian yang lain, dan tadi yang disampaikan Budin itu sudah sangat baik untuk bisa diterapkan di masa pandemi ini. Intinya apa? Intinya
Nah, kita coba mempertimbangkan situasi-situasi yang ada di lingkungan kita. Misalkan sebagai contoh mata kuliah kami itu tadi transformasi digital, itu mahasiswanya fully online. Kita tidak pernah ketemu secara tatap muka dengan mahasiswa kita, tetapi terasanya itu sudah ketemu, sudah akrab gitu ya anak-anak, dan anak-anak ini saling berbeda program studi ya. Di dalam satu kelompok itu berbeda program studi ya. Mereka karena mahasiswa itu kan punya cara-cara ya, cara-cara berkolaborasi yang lebih efektif, lebih efisien, sehingga biarkan mereka menemukan cara itu. Ternyata mereka ketika saling sharing, yang menarik itu justru bagaimana mereka berkolaborasinya. Produk itu sebagai hasil, tapi bagaimana berkolaborasi itu tentu ternyata bagian yang menarik juga dari case method dan team based project ini. Demikian Ibu Bapak semua, sementara yang ada di chat ya kita teruskan untuk rubrik ya. Tentu apa yang kita desain tadi akan kita ukur hasilnya ya. Akan sangat kewalahan kalau kita mengukur case-based learning dan team-based project. Alat ukur kita atau instrumen kita itu soal-soal ujian atau soal-soal UTS. Ya, saya pernah menanyakan ya mahasiswa kontribusinya seperti apa dan seterusnya. Tentu kan ya namanya mahasiswa mengerjakan ujian pasti ada sisi bahwa ingin menjawab dalam tanda kutip itu agak mengarang indah gitu ya, tapi faktanya tidak seperti itu kan terjadi juga gitu. Sehingga untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu maka kita perlu alat ukur yang perlu kita desain sesuai dengan rancangan pembelajaran kita. Salah satunya adalah rubrik. Rubrik ini tentu sangat bermanfaat dari sisi validitas, kemudian dapat diandalkan dan juga transparan untuk mahasiswa. Kemudian yang berikutnya Mbak Alia, yang berikutnya rubrik itu kita kenal ada dua jenis, yaitu rubrik holistik dan rubrik analitik. Mbak Alia, mohon di next. Oke. Rubrik holistik dan rubrik analitik. Rubrik analitik itu kalau kita akan menentukan penilaian kita berdasarkan kriteria atau dimensi yang terpisah-pisah. Ya, misalkan dari setelah melakukan analisis kasus, mahasiswa itu akan kita nilai bagian tanggung jawabnya, bagian usaha dalam menyelesaikan masalahnya, bagian untuk bekerja di dalam timnya dan seterusnya. Mbak Alia, mohon bisa di next. Mbak Alia. Mbak Alia. Apakah sudah saya next? Belum kelihatan ya, Bu? Oh iya. Saya di tempat Ibu Bapak, apakah di tempat rubrik atau sudah next? Belum. Kalau di tempat saya di level performa. Oh ya, belum terlihat, Mbak. Apa perlu di refresh ya? Sebentar masih ya, rubrik ya? Perlu di refresh mungkin ya. Sebentar. Apa saya bantu? Coba ya Mbak Alia ya. Tadi sampai ke rubrik. Sudah belum, Bu? Sebentar, saya cek. Sudah. Oh sudah, sekarang sudah. Sip. Ya, di sini saja ya, Ibu Bapak semua. Ini contoh rubrik analitik. Misalkan kita ingin melihat ketika mahasiswa menyelesaikan proyek dan ketika menyelesaikan analisis kasus, kita akan lihat partisipasinya. Ini yang kita sebut kriteria penilaian. Kriteria penilaian itu salah satu partisipasinya. Kemudian cara komunikasinya, karena kita ingin mahasiswa itu ada peningkatan cara komunikasi atau keterampilan komunikasinya. Kemudian usaha yang diberikan, sikapnya seperti apa. Jadi kita bisa desain, ini yang kita sebut sebagai kriteria, kemudian level performance-nya. Level performance-nya dari kurang baik, cukup baik, baik, atau sangat baik. Ibu Bapak punya desain nanti bisa 3 level, bisa 4 level, bisa 5 level, bisa 10 level. Tapi kalau 10 level, Ibu Bapak semua pasti merumuskan deskriptornya itu repot
gitu ya. Saya biasanya nyaman 4. Ya, nyaman 4 dengan membagi, katakanlah sangat baik itu untuk nilai katakanlah 85 sampai 100 gitu ya, baik di bawahnya lagi, cukup baik di bawahnya lagi, kurang baik di bawahnya lagi. Kemudian kita rumuskan deskriptornya. Deskriptor itu pada aspek atau pada kriteria partisipasi, mahasiswa itu akan bernilai sangat baik. Itu kalau seperti apa? Sehingga kita rumuskan di situ. Tips saya biasanya saya nyatakan yang paling baik dulu, kemudian yang paling jelek, kemudian yang antaranya kita masukkan di situ. Ya, jadi dengan cara seperti itu nanti cukup transparan atau sangat transparan ketika mahasiswa mendapatkan nilai kurang baik atau mendapatkan nilai cukup atau mendapatkan nilai sangat baik karena sudah sangat jelas deskriptor yang kita berikan di situ. Ini salah satu rubrik yang kita bisa pakai di case-based learning dan team-based project untuk mengukur aktivitas di dalam tim atau teamwork-nya. Ya. Kemudian berikutnya Mbak Alia, berikutnya ini adalah rubrik holistik misalkan untuk yang case-based learning. Yaitu kriteria atau deskripsinya itu kita jadikan satu. Jadi mahasiswa itu akan punya nilai sangat baik itu kalau apa saja kita jadikan satu. Ya, mahasiswa bisa mendemonstrasikan pemahamannya, mahasiswa bisa menggali isu yang penting di dalamnya, kemudian semua tugas terpenuhi, nilainya sangat baik. Demikian juga level-level berikutnya. Ini rubrik holistik. Bagaimana? Apakah saya akan memilih analitik atau holistik? Itu terserah kita masing-masing. Jadi ini preferensi kita. Ya, Ibu Bapak lebih nyaman yang mana? Masing-masing punya keunggulan kelemahan. Yang holistik lebih cepat, ya, menilainya lebih cepat. Tapi mahasiswa tidak dapat menilai saya itu kurangnya di mana ya, di bagian kriteria apa ya. Tetapi kalau yang analitik kita butuh waktu karena satu-satu. Ya, kemudian tapi mahasiswa itu bisa menilai oh saya itu ternyata kurangnya itu di partisipasi, jadi bisa menilai itu ya. Ibu Bapak mungkin sebelum next saya mengingatkan untuk biasa singkatannya case-based learning itu CBL, kemudian PBL itu biasa kita pakai untuk problem-based learning karena ini salah satu metode SCL juga, kemudian yang project-based learning biasa kita singkat sebagai PJBL, jadi ada J-nya ya. Berikutnya Ibu Bapak semua kita teruskan nanti sambil berikutnya nanti kita akan diskusi. Ya sekarang ini sharing saja Ibu Bapak semua untuk pemanfaatan LMS. Next, LMS pasti di Ibu Bapak semua sudah mempunyai. Ini kami di UGM menggunakan ELO salah satunya untuk penyelenggaraan project based learning ini karena kelas kami kelas besar. Satu kelas itu ada 600 sampai 1000. Yang kami lakukan salah satunya adalah peer assessment. Peer assessment itu mahasiswa itu akan menilai tugas yang lainnya. Ya, menilai tugas yang lainnya, kemudian kita sudah belikan rubriknya, rubrik penilaiannya. Nah, rubrik penilaiannya itu tinggal mahasiswa nanti mengikuti deskriptornya, nilainya berapa dan seterusnya. Ini difasilitasi di dalam sistem ini sehingga memudahkan kami yang punya kelas yang sangat besar, 600 sampai 1000 ini. Ya, berikutnya Mbak Alia. Ini salah satu contoh implementasi kita untuk memenuhi IQ7. Karena di IQ7 itu partisipasi dan tugas atau hasil proyek dan analisis kasusnya itu kalau di total minimal harus 50%. Di sini ini untuk mata kuliah kami di transformasi digital menunjukkan bahwa aktivitas partisipatif itu akan dinilai bobotnya 20%. Ya 20%, 10% itu untuk memenuhi CPMK 4. Sebetulnya centang-centangnya itu kemarin ada usulan ditulis persen saja supaya mudah. Jadi 10% untuk memenuhi CPMK 4. Kemudian yang saya butuhkan, yang kami butuhkan di mata kuliah ini adalah rubrik partisipatif aktivitas wiki karena produknya ada salah satunya adalah wiki. Kemudian untuk menilai CPMK kedua, ini persentasenya adalah 10% juga, kami punya rubrik partisipatif tugas proyeknya. Kemudian untuk tugas akhirnya,
atau tugas proyeknya 30% untuk memenuhi CPMK kedua. Kemudian yang UAS UTS yang aspek kognitif itu ada di bawah. Ya, kita pisahkan yang kognitifnya. Ya, ini cara kita supaya IQ7-nya itu terpenuhi. Ya, di bagian atas aktivitas partisipatif dan hasil proyeknya itu minimal 50%. Berikutnya Mbak Alia. Oke. Nah, berikutnya ini salah satu tadi best practice untuk peer assessment. Jadi satu kelompok menilai kelompok yang lain dan seterusnya. Ya. Kemudian berikutnya, Ibu Bapak semua, tentu kita bisa merefleksikan bersama-sama bahwa sebetulnya pendekatan case-based dan team-based project ini sudah kita lakukan di mata-mata kuliah kita, gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa mengevaluasi apa sih perbaikan yang bisa kita lakukan di dalamnya, dan tentu motivasi kita bersama bisa memasukkan atau mengklasifikasikan mata kuliah kita ini memenuhi IQ7 tadi, ya, dengan memberikan alokasi penilaian di hasil proyek dan partisipasi itu cukup besar, yaitu minimal 50%. Kalau cukup besar, maka tantangan kita adalah merancang kasus dan merancang proyek yang nanti diselesaikan oleh mahasiswa. Demikian juga penerapannya. Saya ingin Ibu Bapak sharing dari refleksi yang ada di sini. Saya ingin Pak Harmono, Pak Harmono